Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basul Baling. Kami dari mahasiswa Politeknik Ati Makassar, jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Pada video kali ini, kami akan mengangkat studi kasus tentang pengendali kecepatan lift menggunakan PID controller. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang, diagram log, dan komponen-komponen apa saja yang digunakan pada pengendali kecepatan lift. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Andika. Di video kali ini saya akan menjelaskan programnya dan simulasinya. Di video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan enjoy menontonnya. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan diagram blok, latar belakang, dan komponen-komponen apa saja yang digunakan pada pengendali kecepatan lift. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama diagram blok. Pada diagram blok terdapat SP sebagai set point. Kemudian nilai error akumulasi selisih antara SP dan PV. Kemudian Arduino sebagai microcontroller. Kemudian LPV non inverting amplifier tambah pengali 2. Kemudian VSD. Kemudian motor penggerak lift. Kemudian tachometer dan konverter tegangan frekuensi sebagai PV. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang pengendali kecepatan lift menggunakan PID controller. Lift adalah salah satu alat bantu dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk mempermudah aktivitas manusia yang rutinitasnya lebih sering berada di dalam gedung-gedung bertingkat. Dalam pengaturan kecepatan motor penggerak lift dapat dilakukan dengan mengubah nilai frekuensi input motor penggerak lift ataupun mengubah nilai tegangan sumber input motor penggerak lift tersebut. Cara yang dapat digunakan yaitu menggunakan PID controller, di mana PID controller dapat mengubah nilai tegangan input motor melalui inverter 3 fasa atau VSD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan pada pengendali kecepatan lift. Yang pertama, Arduino. Arduino sebagai microcontroller. Kemudian set point yang digunakan potentiometer. Nah, di sini motor DC kita gunakan karena di Proteus tidak ada motor 3 fasa. Kemudian multimeter untuk mengukur tegangan ke VSD. Kemudian virtual terminal untuk menampilkan nilai error PV, SP dan MV. Kemudian osiloskop untuk menampilkan gelombang output LPV. Nah, selanjutnya LPV. LPV di sini berfungsi sebagai konverter frekuensi ke tegangan. Adapun pengali 2. Di sini pengali 2 untuk mengali 2 tegangan LPF. Kemudian non-inverting amplifier sebagai PV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan programnya. Di sini ada double, pertama-tama ada double yaitu tipe data, dan kemudian ada beberapa variabel yang digunakan. Kemudian Junction long, ini tipe data untuk sampling time dengan perintah milis. Kemudian file step up-nya serial begin dengan kecepatan 9600 bps. Kemudian kita menggunakan pin mode dengan pin 3 dari Arduino outputnya. Kemudian kita mengisi
nilai dari variabel kita gunakan, yaitu sigma error 0, MV max 100, MV min 100, sampling time 200, last time 0, last error 0, KP sama dengan 1, KI sama dengan 1, KD sama dengan 0,1. Kemudian kita membuat block function. Oke, selanjutnya di sini ada double SP, PV, error, MV, P, I, D. Di sini ada current time sama dengan millis. Jika current time kurang last time lebih besar sama dengan sampling time. Kemudian SP kita mapping dengan analog rate di pin 0 dengan 0 sampai 1023 dan 0 sampai 100. Itu adalah batasannya. Kemudian PV sama dengan PV kita mapping dengan di pin A1 sama dengan 0 sampai 1023 dan 0 sampai 100. Errornya sama dengan SP kurang PV. Sigma error sama dengan error tambah sigma error. Jika sigma error lebih besar dari MV max, maka sigma error sama dengan MV max. Jika sigma error lebih kecil dari MV min, maka sigma error sama dengan MV min. Delta error sama dengan error dikurang last error. P sama dengan KP kali error. I sama dengan KI kali sigma error. D sama dengan KD kali delta error. MV sama dengan P tambah I tambah D. Jika di sini MV max lebih besar, maka MV sama dengan MV max. Jika MV lebih kecil dari MV min, maka MV sama dengan MV min. Kemudian last error sama dengan error. Last time sama dengan current time. Di sini kita analog rate di pin 3 kita mapping MV min, MV max dengan 0 sampai 255 atau dari 0 sampai 5 volt. Di sini serial print kita akan menampilkan nilai dari SP, PV, error, MV. Oke, baiklah, ini penjelasan dari programnya. Kemudian saya akan menjelaskan di simulasinya lagi. Oke, baiklah, ini adalah simulasinya dari pengendali kecepatan lift. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PF yang diambil dari PTV atau konverter pengubah tegangan frekuensi. Di sini kita menggunakan aplikasi Proteus. Nah, di aplikasi Proteus ini belum ada fitur seperti itu. Maka nilai PF saya dapat dari rangkaian non-inverting amplifier. Kemudian kita simulasi. Ini adalah bentuk gelombang output LPF. Dan ini parameter dari PF, error, dan MV. Kemudian sini potensiometer. Ini adalah SP, pengatur kecepatan motor. Di sini nilainya tidak pernah konstan, dipengaruhi dari nilai KP, KI, DI. Kita menggunakan motor DC menggantikan motor AC. Di sini ada pengatur kecepatan. Semakin kita kurangi, motor akan melambat. Dan jika kita menambah,
potensionya, memperbesar potensionya, maka kecepatan motor akan semakin meningkat. Oke, baiklah, itulah program dan simulasinya.